Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Guru akan menjelaskan tentang bilangan bulat. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan bilangan bulat karena ini sudah dipelajari pada kelas sebelumnya. Ini hanya sedikit mengulang saja. Sebelum kita berbicara masalah bilangan bulat, sekarang kita ingat kembali tentang macam-macam bilangan. Macam-macam bilangan itu ada banyak ya. Ini Bu Guru hanya mengingatkan sebagian saja. Yang pertama, bilangan caca. Bilangan caca itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 0. Jadi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, bilangan asli. Kalau bilangan asli dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian bilangan genap. Nah, ini juga mudah ya. Bilangan genap itu adalah dimulai dari angka 2, kemudian 4, 6, 8, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan genap, ada yang namanya bilangan ganjil. Nah, kalau bilangan ganjil, contohnya 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Selanjutnya bilangan prima. Nah, bilangan prima itu adalah bilangan yang mempunyai dua faktor, yaitu faktor 1 dan bilangan itu sendiri. Dimulai dari angka 2. Kenapa tidak dimulai dari angka 1? Karena kalau angka 1 itu hanya memiliki satu faktor, yaitu angka 1. Sedangkan bilangan prima itu harus mempunyai dua faktor, yaitu faktor 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi bilangan prima dimulai dari 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, selanjutnya bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif berada di sebelah kanan 0, dan bilangan bulat negatif berada di sebelah kiri dari 0. Sekarang perhatikan ilustrasi berikut. Seekor lumba-lumba berenang di bawah permukaan laut. Jadi jika diandaikan laut ya, ini adalah permukaannya. Kemudian suatu ketika lumba-lumbanya loncat ke atas. Nah, berarti lumba-lumbanya pada saat di titik ini dia berada di atas permukaan laut. Permukaan laut ini berada di titik 0. Permukaan laut berada di titik 0. Maka jika lumba-lumba berada di bawah permukaan laut, maka lumba-lumba ada pada titik negatif 8. Lalu, ketika lumba-lumba berada di atas permukaan laut, maka lumba-lumba berada di titik 20. Berapa jaraknya? Nah, kalau kita ingin mengetahui jarak, maka yang harus kita lakukan adalah dengan mengurangi.
Jadi negatif 8 dikurangi 20. Berapa negatif 8 dikurangi 20? Sebelum kita menjawab ini, mari kita pelajari dulu tentang mengurutkan bilangan bulat. Pada garis bilangan, semakin ke kanan letak bilangan, nilainya semakin besar. Sebaliknya, semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Jadi, kalau kita perhatikan garis bilangan di atas, nah, garis bilangan ini ya, semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Sebaliknya, semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Itu yang harus kalian ingat-ingat ya. Semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Selanjutnya, yang kedua, membandingkan bilangan bulat. Lambang-lambang untuk membandingkan dua bilangan bulat, nah ini juga sudah kita pelajari ya, hanya mengulang sedikit. A lebih dari B, maka ditulis A kurang dari B. Contohnya, Bu Guru jika punya angka 5, maka 5 ini lebih besar dari misalnya 8. Salah ya? 5 lebih besar dari 2. Kemudian kalau A kurang dari B ditulis, nah ini. Berarti kebalikannya 2 kurang dari atau lebih kecil dari 5. Dan seterusnya ya, jika A lebih atau sama dengan B, maka ditulis dengan tanda seperti ini. Jika kurang dari sama dengan, tandanya seperti ini. Catatan lagi yang harus diperhatikan. Bilangan positif, ya, bilangan positif selalu lebih besar daripada bilangan negatif. Bilangan positif selalu lebih besar dari bilangan negatif. Yang kedua, semakin besar angka pada bilangan positif, nilainya juga semakin besar. Jadi misalkan Bu Guru punya angka 2, ini bilangan positif semua ya, 2, 5, 8, 10. Semakin besar angkanya, maka nilainya juga semakin besar. Jadi 10 ini lebih besar dari 2. Jika Bu Guru punya angka lagi, misalkan 30, maka 30 ini lebih besar dari 10. Ini menandakan bahwa semakin besar bilangan positif, nilainya semakin besar juga. Kemudian, selanjutnya, semakin besar angka pada bilangan negatif, nilainya semakin kecil. Nah, nih, perhatikan ya. Jadi kebalikan dari bilangan positif. Jika pada bilangan negatif, semakin besar angkanya, nilainya semakin kecil. Contohnya, Bu Guru punya negatif 1, negatif 4, punya lagi negatif 8. Yang besar yang mana ini? Yang besar adalah negatif 1. Kenapa kok negatif 1? Karena pada bilangan negatif,
semakin besar angkanya, maka nilainya semakin kecil. 8 ini angkanya besar, tapi dia negatif. Makanya nilainya kecil. Kalau kita lihat pada garis bilangan, ya, kita lihat garis bilangan. Nah, ini tadi dikatakan bahwa semakin ke kiri, nilainya itu semakin kecil. Negatif 1 ada di sini. Negatif 8 ada di sebelah sini. Negatif 8 itu ada di sebelah kiri dari negatif 1. Maka nilai dari negatif 8 itu lebih kecil dari negatif 1. Jadi, itu yang harus diingat ya. Pada bilangan negatif, semakin kecil angkanya, nilainya semakin besar. Sebaliknya, semakin besar angkanya, nilainya semakin kecil. Diingat-ingat. Yang harus kalian perhatikan adalah pada garis bilangan itu, dia ada di sebelah mana. Kalau ada di sebelah kiri, berarti nilainya kecil. Kalau ada di sebelah kanannya, berarti nilainya lebih besar, gitu ya. Selanjutnya, lawan dari suatu bilangan bulat. Lawan bilangan A, negatif A. Sebaliknya lawan negatif A, ya A. Nah, ini contohnya. Lawan dari 5, negatif 5. Lawan dari negatif 3, 3. Kalau Bu Guru punya negatif 100, lawannya berapa? Lawannya ya 100. Mudah ya. Sekian untuk penjelasan tentang bilangan bulat. Untuk materi selanjutnya akan Bu Guru lanjutkan di video selanjutnya. Jika ada yang belum paham, silahkan ditanyakan lewat grup WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.